Sebagai gambaran untuk menjelaskan luasnya surga, Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim pernah menyebutkan tentang berapa sih luas areal kaplingan penghuni surga yang paling rendah. Luasnya seberapa sih? Kata Rasulullah SAW, inni la'alamu akhira ahli nari khurujan minha wa akhira ahli jannati dukhulan. Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan yang paling terakhir masuk dalam surga. Ini orang paling rendah di surga. Ya. Sebut dalam riwayat yang lain, yamshi marratan wa yaqbu marratan wa tasfa'uhu an-naru marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur dengan wajahnya, terkadang dia dihantam oleh api sehingga menghitam wajahnya. Tatkala dia lewat bebas dari neraka, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Dia tatkala lewat dari neraka, dia balik lihat neraka, dia mengatakan, Maha suci Allah yang telah selamatkan aku dari engkau wahai neraka. Sungguh Allah tidak pernah memberikan kenikmatan kepada orang dari zaman dulu sampai zaman terakhir seperti saya ini. Dia merasa paling apa? Paling dapat kenikmatan yang paling besar. Tentunya Allah berikan lebih dari dia banyak. Cuma dia merasa bisa selamat dari neraka, itu kebahagiaan hakiki. Maka dia mengatakan, laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Allah tidak pernah memberikan kenikmatan seperti yang Allah berikan kepadaku kepada seorang pun dari zaman Nabi Adam sampai terakhir, tidak ada. Setelah itu Allah berkata kepada orang ini, idhab fadkhulil jannah, wahai fulan, pergilah engkau dan masuklah surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan kepada dia bahwasanya surga sudah penuh. Surga sudah penuh. Maka dia pergi, dia mengatakan, dia balik lagi, ya Rabbi wajadtuha mal'a. Ya Rabbku, saya dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, dia cuma menghayal saja, Pak, seakan-akan sudah penuh. Maka Allah mengatakan, idhab fadkhulil jannah, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Maka dia pun masuk ke dalam surga. Lalu Allah berkata kepada dia, fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalihha. Wahai fulan, aku menyiapkan bagi engkau kaplingan di surga yang luasnya seperti bumi dan 10 kali lipatnya. Berarti kaplingan dia di surga 11 kali lipat apa? Luas bumi ini. Ini penghuni surga yang paling rendah ya. Maka kemudian dia seakan-akan tidak percaya, ini baru selamat dari neraka kemudian diberikan surga seluas ini. Kemudian dia mengatakan apa? Dengan seakan-akan tidak percaya dia mengatakan, atahtazi'u minni wa anta rabbul alamin. Ya Allah, kau ngejek saya sementara kau Tuhan. Artinya enggak pantas ya Tuhan, masa kau Tuhan ngejek hamba-Mu seperti ini. Dia merasa enggak mungkin dapat surga seluas itu. Allah mengatakan, kau dapat surga seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, zalika adna ahlil jannati manzilatan. Inilah orang yang paling rendah di surga. Kaplingannya seberapa? 11 kali lipat dunia ini. Antum bayangkan, ini sangat luas ya. Kalau seorang antum seandainya ditakdirkan menjadi Raja Riau saja, lumayan atau tidak? Jadi Raja Riau, semua Riau ini kan seberapa kecil-kecil dibandingkan dunia ini. Taruhlah antum dijadikan jadi Raja Riau, semua orang tunduk sama antum, sudah bahagianya luar biasa. Belum antum menjadi Raja Indonesia, belum antum menjadi Raja Saudi misalnya. Raja Indonesia masih kurang, Raja Saudi misalnya. Belum lagi antum menjadi Raja dunia. Sekarang yang antum miliki, kalau antum menjadi penghuni surga paling rendah, 11 kali lipat apa? Dunia. Luas sekali. Dan luasnya kaplingan surga antum, kalau antum masuk jadi penghuni surga paling rendah, bukan berarti tanah kosong, tanah lapang isinya gurun pasir, isinya apa namanya? Hendak isinya semua kenikmatan, panorama yang indah, kenikmatan yang tiada tara. Ini surga yang paling rendah. Oleh karena saya tanya sama antum sebelum saya tanya sama Pak Bupati, saya tanya sama antum mau nggak menjadi penghuni surga paling rendah di surga nanti? Mau nggak? Kayak antum nih mau nggak jadi penghuni surga paling rendah? Hah? Yang mau angkat tangan aja, Pak. Satu orang di belakang mau jadi tapi ragu dia, angkat dia dulu lagi. Siapa tahu dikabulkan Allah ya, Pak. Sekarang siapa yang mau jadi penghuni surga paling rendah? Angkat tangan. Subhanallah. Ente belum tentu masuk surga sudah enggak mau. Ada tamak ya, tamak. Surga tamak enggak apa. Tamak dalam surga enggak jadi masalah ya. Artinya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, surga begitu sangat luas. Dan luas surga ya seperti tadi berisi dengan berbagai macam
kenikmatan, ya, yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, a'datu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh, yang bertakwa kepada Allah di surga kelak kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka. Dilihat aja enggak pernah. Tidak pernah didengar oleh telinga-telinga mereka, bahkan tidak pernah terbetik dalam hati-hati mereka. Kenikmatan yang luar biasa yang lebih daripada apa yang kita khayalkan. Dikarenanya dalam beberapa hadis kita sebutkan sebagian kenikmatan surga agar motivasi kita. Seperti Rasulullah SAW mengatakan tentang bangunan di surga. Kata Nabi SAW, labinatun min dhahab, labinatun min fiddah, ya. Bata terbuat dari emas, bata terbuat dari perak, wa milatuhal miskul adfar, kemudian semennya terbuat dari minyak kasturi. Kata Rasulullah SAW, wa hasba'uha lu'lu' wal yaqut, kerikilnya terbuat dari permata, dari permata dan juga dari intan berlian. Wa turbatuha za'faran, dan juga pasirnya terbuat dari za'faran, ya. Ini bangunan yang ada di surga, semuanya indah. Belum Rasulullah SAW menyebut tentang sungai-sungai, Allah menyebutkan sungai-sungai di surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, anharun min ma'in ghairi asin. Di surga ada sungai-sungai yang mengalir, sungai-sungai tersebut isinya air segar yang tidak pernah berubah kesegarannya. Air enak, segar terus. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ada sungai-sungai mengalir isinya susu. Yang mengalir dalam sungai tersebut susu isinya. Antum tahu mandi susu itu mahal, ya? Mandi susu apa? Mahal. Di sana antum berenang, ya, kecelup dalam sungai susu enggak jadi masalah. Kata Allah, lam yataghayyar ta'muh, tidak akan berubah rasanya. Kalau susu di dunia kalau dibiarkan lama akan mengering dan menggumpal dan busuk, ya, menggumpal kemudian berubah bau dan rasanya. Adapun susu di surga enggak, lam yataghayyar ta'muh, tidak akan berubah rasanya, tetap mengalir seperti biasa. Anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Kata Allah, ada sungai-sungai yang isinya khamr, isinya bir, ya. Isinya bir. Namun bir di akhirat tidak membuat mabuk dan tidak membuat pening kepala. Isinya hanya kelezatan. Berbeda dengan bir yang ada di dunia. Oleh karenanya antum di surga, kalau masuk surga, ya bisa mandi di sungai bir, ya. Di sungai bir antum berenang di sungai bir. Mungkin antum lihat ikan-ikan juga enggak ada yang mabuk di situ, ya. Kemudian antum berenang bisa tangkap ikan. Wa anharu min asalin musaffa. Sungai-sungai yang terbuat dari madu yang telah yang dimurnikan. Terlalu banyak kenikmatan. Belum kalau Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bidadari, wanita penghuni surga. Dan kita berharap semoga ibu-ibu yang hadir di sini semoga menjadi wanita penghuni surga. Karena kalau sudah menjadi penghuni surga akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti yang sekarang ini seadanya, ya, tidak. Akan berubah insyaallah menjadi cantik jelita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa azwajum mutahharah, dan istri-istri yang disucikan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, azwajum mutahhar. Allah siapkan bagi penghuni surga istri-istri yang disucikan. Kata para ulama, disucikan luar dan dalam. Lahirnya disucikan, batinnya disucikan. Lahirnya disucikan apa? Tidak ada kotorannya sama sekali. Wanita surga kalau sudah mau surga, di dunia boleh dia haid, boleh dia nifas. Di surga enggak. Allah bersihkan dia. Dia tidak ada haidnya, tidak ada nifasnya, ya. Tidak ada ingusnya, apalagi upilnya, tidak ada lagi apa? Tai matanya, tidak ada kotoran telinganya, apalagi bau ketek, tidak ada. Semuanya harum. Paling dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza tala'at imra'atun min ahli al-jannah ala ahli dunya la adha'at ma bainahuma wa la mala'at ma bainahuma riha." Kata Rasulullah SAW, seandainya ada wanita surga nongol di bumi, maka akan menerangi seluruh bumi ini. Seandainya Riau, kepulauan Riau ini lampunya mati semua, kemudian bidadari muncul, maka terang benderang gara-gara cahaya dari apa? Bidadari tersebut. Kemudian bukan cuma itu, kata Rasulullah SAW, wala mala'at ma bainahuma riha. Bahkan akan tersebar bau yang semerbak dari tubuh bidadari tersebut, bisa mengharumi satu Riau ini seluruhnya. Antum bayangkan ini bidadari seperti apa modelnya? Ya. Antum bayangkan pasti keliru, pasti salah. Ada yang bilang, Ustaz tolong kirim foto bidadari dong. Foto siapa? Bidadari bercahaya, kemudian bau yang sangat harum. Kata Rasulullah SAW, wala nasifuha ala ra'siha khairu minad dunya wa ma fiha. Kerudung yang ada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru kerudungnya, belum apa? Belum pipinya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bukan cuma luarnya yang dibersihkan, dalamnya juga dibersihkan.
Bidadari, dan sini berlaku pada seluruh penghuni surga. Kata Allah bagi orang yang masuk surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami bersihkan seluruh penyakit yang ada di hati. Bagi penghuni surga dia tidak boleh masuk surga kecuali setelah Allah bersihkan isi hatinya, dengkinya, kemudian hasadnya, dongkolnya, jengkelnya, semua dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk para wanita dunia yang kalau masuk surga, dan semoga kita dimasukkan surga bersama istri-istri kita ya. Tatkala dimasukkan maka dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum di dunia ya, namanya wanita begitulah ya, sering mengangkat suara ya, sering ngomel sama suaminya ya. Ya. Coba saya ingin tanya jujur ya, siapa di antara antum yang tidak pernah diomelin sama istrinya? Jujur aja, kalau ada hebat, saya ingin kasih hadiah ya. Ada yang pernah? Jangan bohong ya. Ada yang pernah tidak diomelin sama istrinya? Saya ingin nanya sama Kapolsek juga nggak enak. Meskipun Kapolsek, meskipun Bupati, saya rasa pernah diomel sama istrinya. Jangan, mungkin jenderal pun dimarahin sama istrinya. Di surga nggak ada namanya diomelin istri, itu nggak ada, nggak ada. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan hatinya, ada kebahagiaan, ada kegembiraan. Makanya saya kemarin takjub sama seorang ikhwan dari Bekasi, kemarin umroh. Pas umroh saya ngobrol di hotel sama dia bilang, Ustaz, saya dulu Ustaz, waktu belum ngaji sering ribut sama istri Ustaz. Saya baru mengenal sunnah, baru ikut pengajian Ustaz. Istri saya juga ngaji. Sejak kami ngaji, kita nggak pernah bertengkar lagi Ustaz. Sampai saya rindu kapan bertengkar lagi katanya. Ini kenyataan. Dia bilang saya rindu kapan bisa bertengkar lagi. Subhanallah. Ada orang seperti itu ya, rindu untuk, karena kayaknya pingin ada variasi gitu. Itu dia merasakan kenikmatan di dunia, belum lagi di mana, di akhirat. Ini kan jangan salah sangka. Ada pernah orang nanya sama saya, kirim surat, kirim kertas, Ustaz saya mau bertanya Ustaz, saya ini ingin masuk surga Ustaz, tapi saya tidak ingin ajak istri saya ke surga. Kenapa? Dia takut istrinya ngomel-ngomel ya. Nanti baru jalan ngajak bidadari dipanggil, mau kemana sini? Dijewer, tidak boleh pergi sama bidadari, repot. Jadi kalau antum masuk surga, semuanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di surga itu tidak ada la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada kesedihan, tidak ada kegelisahan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada gundah gulana. Itu semua tempatnya di dunia. Masuk surga yang ada bahagia, yang ada ketawa, bahagia, senang, tidak ada kegelisahan sedikit pun. Namun berat, yang masuk surga berat ujiannya di dunia. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, pembicaraan kita pada pagi hari ini tentang ciri-ciri penghuni surga. Ciri-ciri penghuni surga yang Allah siapkan surga tersebut, kata Allah, uiddat lil muttaqin. Yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kalau antum tahu bahwasanya surga itu sangat luas, maka antum harusnya bergerak mengajak orang seluruhnya masuk surga. Jangan khawatir kapelingan antum kehabisan, enggak. Jangan mengatakan enggak mau surga, sudah. Surga luas, ente masuk pun masih banyak kapling yang kosong. Ajak orang seluruhnya, saudara-saudara kita kaum muslimin, ya kita beramar ma'ruf bernahi mungkar dengan cara yang baik. Kita ngajak seluruh orang biar bisa masuk surga bareng-bareng. Terutama keluarga kita, ayah kita, ibu kita, adik-adik kita, anak-anak kita, ya semangat agar mengajak mereka berusaha agar Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita sama-sama dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala.